Begitu pria ini dibebaskan dari penjara, dia berteriak ke pintu penjara. Hanya karena dia akan menjadi miliarder. Ternyata Xiao Hei mencurinya 2 tahun lalu. Sebuah berlian yang sangat besar dengan berat 1 pon. Namun, begitu dia berhasil, dia menarik perhatian polisi. Jadi Xiao Hei diam-diam mencuri berlian itu. Tertinggal di saluran ventilasi. Kemudian Xiao Hei ditangkap polisi. Sebelum berangkat, ia ingat betul lokasi berlian yang terkubur itu. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah dibebaskan dari penjara adalah langsung ke gedung tempat berlian disembunyikan. Namun tempat ini sudah diubah menjadi kantor polisi. Xiao Hei yang marah menghentakkan kakinya. Untuk mengambil berlian itu, Xiao Hei menyamar sebagai pengantar barang menyelinap ke kantor polisi. Namun penjaga pintu mengatakan hanya ada 2 macam orang yang bisa memasuki gedung tersebut. Salah satunya memakai lencana polisi. Yang lainnya diborgol. Saat Xiao Hei bingung harus berbuat apa, seorang polisi menggesekkan kartunya untuk masuk. Melihat ini, Xiao Hei berpura-pura mendekat dan mencuri kartu itu. Maka lahirlah rencana yang mengejutkan. Xiao Hei menemukan seseorang untuk menyalin kartu. Dia juga memalsukan lencana polisi. Keesokan harinya dia datang ke sini dengan berpura-pura menjadi polisi. Setelah mendapatkan kartu tersebut, ia berhasil memasuki gedung tersebut. Saat Xiao Hei sampai di lift, dia kebetulan bertemu dengan sekelompok polisi. Jadi dia berpura-pura tenang dan masuk ke dalam lift. Setelah beberapa saat akhirnya dia menemukan saluran ventilasi. Tiba-tiba seorang buronan masuk ke sini. Xiao Hei mengira identitasnya terungkap. Hancurkan buronan dengan 1 tendangan. Saya tidak sengaja menangkap buronan itu. Ketika kepala polisi melihatnya, dia berkata mengapa dia belum pernah melihat Xiao Hei sebelumnya. Xiao Hei dengan cepat mengatakan bahwa dia adalah seorang petugas polisi yang baru dipindahkan. Sutradara melihat bahwa Xiao Hei pandai dalam hal itu. Jadi dia dipindahkan ke tim pencuri. Tak hanya itu, ia ditugaskan sebagai asisten. Dengan cara ini, Xiao Hei secara tidak sengaja menjadi polisi dari seorang pencuri. Untuk mendapatkan berlian itu kembali, dia harus terus berpura-pura. Begitu dia menjabat, dia ditugaskan untuk menyelidiki kasus pencurian. Rekan kerja mengira pencuri itu memanjat keluar jendela. Tapi Xiao Hei menggunakan pengalaman pencuriannya selama bertahun-tahun untuk melakukannya. Saya segera menemukan sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya, melalui kesimpulan yang tepat, Xiao Hei. Saya pikir petugas tokolah yang mencuri. Dan menemukan jarahan yang hilang. Di luar dugaan, kasus pertamanya setelah berangkat kerja. Dia memecahkannya dengan mudah. Lalu Xiao Hei pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu. Saya kebetulan bertemu dengan seorang perampok yang merampok saya. Tak disangka, pemilik supermarket langsung membalas dengan senjata. Tepat saat kedua belah pihak sedang berselisih. Xiao Hei mengendalikan perampok itu dari belakang. Tapi yang tidak saya duga adalah, perampok itu ternyata adalah mantan kaki tangan Xiao Hei. Xiao Hei segera mengambil kesempatan itu untuk menutupi pelarian kaki tangannya. Namun komplotannya masih dihadang di dalam gang oleh polisi yang datang. Karena takut mengungkap identitas seseorang, Xiao Hei tiba-tiba mengangkat tangannya dan bersiap untuk bernegosiasi dengan kaki tangannya. Dia datang dan diam-diam memberitahu kaki tangannya. Jika Anda bekerja sama dengan penampilannya dengan patuh, Anda bisa memberinya hadiah besar setelahnya. Jadi keduanya melancarkan perkelahian polisi. Pertunjukan yang bagus untuk menangkap gangster dengan tangan kosong. Dengan cara ini, tindakan heroik Xiao Hei dengan cepat menyebar ke seluruh kantor polisi. Ia juga dipromosikan menjadi pemimpin tim pencurian oleh direktur. Kemudian Xiao Hei memecahkan kasus penyelundupan narkoba lainnya. Menangkap pengedar narkoba. Sejumlah besar obat-obatan juga disita. Sejak itu, Xiao Hei menjadi terkenal di kantor polisi. Tapi Xiao Hei masih ingin mendapatkan berlian itu kembali. Akhirnya dia menemukan berlian itu di saluran ventilasi. Tepat saat dia sedang bersemangat, tiba-tiba kepala polisi datang mencarinya. Dia sangat ketakutan hingga tangannya gemetar dan berliannya jatuh ke dalam obat. Saat ini, direktur memberitahunya bahwa obat-obatan tersebut perlu diangkut untuk percobaan. Untuk memasukkan berlian itu ke dalamnya, Xiao Hei. Dia tidak punya pilihan selain mengusulkan agar narkoba bisa digunakan untuk memancing pengedar narkoba di belakang layar. Jadi Xiao Hei menjadi agen yang menyamar lagi dan berurusan dengan pengedar narkoba. Ketika mereka datang ke tempat perdagangan, Xiao Hei segera mengeluarkan berlian itu. Pada saat ini, seorang pria masuk dengan pistol dan mengambil berlian tersebut. Dan dia adalah Huang Mao, kaki tangan lain yang pernah mengkhianati Xiao Hei. Tepat saat Huang Mao hendak menembak, mobil mereka tiba-tiba terangkat. Lalu kami berhenti di sarang pengedar narkoba. Kemudian beberapa orang dibawa ke bos pengedar narkoba tersebut. Pengedar narkoba mencurigai Xiao Hei adalah agen polisi yang menyamar. Jadi dia meminta Xiao Hei untuk menembak mati Huang Mao untuk membuktikan dirinya. Tapi Xiao Hei masih belum bisa melakukannya. Untungnya, polisi menerobos masuk saat ini. Perang akan segera terjadi. Tepat saat kedua belah pihak bertarung sengit, Huang Mao memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi. Xiao Hei buru-buru pergi mengejar. Kemudian dia menyusul Huang Mao dan menembakkan suar ke dalam mobil. Lalu dia berhenti di depan truk. Pada akhirnya, Huang Mao tewas di bawah senjata Xiao Hei. Saat Xiao Hei mendapatkan berliannya, dia sudah selesai. Polisi telah menemukan identitas pencuri Little Black Diamond. Tapi mereka tidak bisa menangkap Xiao Hei. Karena saat Xiao Hei mengejar Huang Mao, dia melintasi perbatasan. Polisi tidak punya hak untuk campur tangan. Dengan cara ini, Xiao Hei pergi ke Meksiko dengan membawa berlian. Jalani hidup yang bebas dan mudah. Saya MU Yang. Sampai jumpa lain waktu.